Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Suyanti, NIM F 2018-01154. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya sudah review, yaitu mengenai stimulasi docking kurkumin enol bis dimetoksikurkumin dan analognya sebagai inhibitor enzim 12 lipoksigenase. Jurnal ini yang ditulis oleh Saputra dan kawan-kawannya, yang diakses pada Maret tahun 2014. Jurnal ini merupakan jurnal biofisika volume 10, halaman 55 sampai 67. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode penelitian pada jurnal ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kurkumin dan apa itu yang dimaksud dengan metode docking. Kurkumin itu merupakan metabolis sekunder yang dapat dimanfaatkan untuk terapi antiinflamasi. Kurkumin dilaporkan dapat menghambat kinerja enzim lipoksigenase atau biasa disebut dengan LOX, yang merupakan enzim pendegradasi asam arachidonat 1-5. Namun, efek kurkumin ini terhadap enzim 12 lipoksigenase itu belum banyak dipelajari, seperti beberapa besar kekuatan ikatan senyawa kurkumin terhadap enzim tersebut dan di manakah lokasi ikatannya belum banyak dieksplorasi. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk memprediksi hal tersebut yaitu metode simulasi docking. Sedangkan docking adalah metode yang digunakan untuk memprediksikan orientasi antara satu molekul dengan molekul yang lainnya saat terjadi interaksi elektrostatik satu sama lain untuk membentuk ikatan yang stabil. Prinsip metode docking ini adalah teknik untuk menempatkan ligan ke dalam sisi aktif reseptor yang dilanjutkan dengan evaluasi molekul berdasarkan konformasi struktur dan sifat elektrostatik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan ikatan atau biasa disebut dengan binding affinity dan lokasi pengikatan yang disebut dengan binding sites dari beberapa senyawa turunan kurkumin dan analognya terhadap enzim 12 lipoksigenase. Beberapa parameter keterstabilan yang akan diuji yaitu binding affinity atau energi bebas, Gibbs atau biasa disebut dengan delta G, jenis ikatan kimia yang terbentuk itu panjang ikatan, serta daerah pengikatan simulasi docking yang dilakukan secara bridge docking atau biasa disebut dengan ligan bebas menghampiri reseptor di daerah manapun. Target keadaannya itu semi fleksibel serta menggunakan piranti lunak autodock Vina. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu piranti keras dan piranti lunak. Piranti keras ini digunakan dalam penelitian memiliki spesifikasi random access memory atau biasa disebut dengan RAM sebesar 12 GB, prosesor Intel Core i7 3,3 GHz. Sedangkan piranti lunak itu digunakan dalam penelitian ini adalah Marvin Sketsa 6.0, Autodock Vina, Pimol, dan Linkplot plus 145. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama struktur molekul enzim 12 lipoksigenase, terus yang kedua kurkumin enol, dan yang ketiga itu bisemetoksikurkumin serta dua buah analog yaitu analog A dan analog B. Kontrol agonis adalah substrat asam arachidonat yang berkaitan secara normal dengan enzim 12 lipoksigenase, sedangkan sebagai kontrol antagonis itu yang digunakan adalah ibuprofen. Penelitian ini secara umum dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama pencarian struktur reseptor ligan, dan yang kedua itu simulasi docking, dan yang ketiga itu evaluasi hasil docking. Di mana struktur protein target ini yang digunakan adalah enzim 12
lipoginase. Adapun struktur ligan yang diperoleh dengan cara menggambarkan struktur 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan piranti lunak Marvin sketsa. Proses persiapan lain yang dilakukan sebelum dilakukannya simulasi docking adalah mengidentifikasi jumlah ikatan putar untuk mengetahui fleksibilitas suatu ligan. Semakin banyak jumlah ikatan putar, maka ligan yang digunakan itu semakin fleksibel. Proses lain adalah proses lain itu menentukan green box. Untuk menentukan ruang rotasi ligan terhadap posisi reseptor, penelitian ini menggunakan green box yang besar itu agar ligan dapat berotasi bebas untuk mencari tempat yang paling stabil pada reseptor. Data struktur molekul dan lainnya itu perlu disimpan dalam satu folder pada satu direktori kerja untuk mempermudah pekerjaannya kita. Setelah struktur protein, target, dan ligand diperoleh, maka simulasi docking siap dilakukan dengan menggunakan piranti lunak AutoDockVina. Pada penelitian ini dilakukan 10 kali docking pada tiap ligand untuk mendapatkan nilai energi bebas terbaik. Tahap terakhir itu adalah evaluasi konformasi struktur molekul hasil docking dengan menggunakan piranti lunak, linkplot, plus, dan pmol. Hasil yang didapatkan adalah interaksi antara kurkumin dan enzim 12 lipoginase. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan itu mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal ini, di mana saya akan menjelaskan yaitu mengenai reseptor dan ligan. Yaitu protein data bank atau biasa disebut dengan PDB itu merupakan arsip dari data struktural molekuler biologis yang mencakup lebih dari 32.500 struktur. Data tersebut itu terdiri atas proyek yang menyumbangkan struktur, mengidentifikasi target, nama protein, organisme sumber, status produksi, referensi terikat, serta link untuk proyek yang terkait. Protein target dapat dicari berdasarkan nama protein, nama mengidentifikasi target, sekuensi yang mirip, terus program atau organisme asal. Hasil yang disimpan itu dalam format FASTA atau TXT atau PDB-22 Marvin sketsa itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk menggambar struktur kimia yang dapat menampilkan karakteristik dari struktur tersebut dengan menggunakan menu-menu yang sudah disediakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil yang kedua, yaitu enzim 12 lipoginase, di mana struktur dari enzim 12 lipoginase itu dapat diunduh dari protein data bank atau PDB. Struktur makromolekul yang dipilih pada penelitian ini dengan indeks 3D 3L. 3D 3L ini dia biasa disebut dengan crystal structure of lipoginase domain of human arachidonat 12 lipoginase 12 S type atau biasa disebut CASP target. Makromolekul 3D 3L ini merupakan struktur enzim 12 lipoginase yang berkaitan dengan Fe. Selanjutnya makromolekul ini terdapat pada sitoplasma sel yang diteliti pada jaringan kulit pada manusia. Protein ini merupakan monomer dengan 2 subunit yang tiap subunitnya itu memiliki 663 residu asam amino. Kristal 3D 3L ini memiliki resolusi 2,6 dan menempati volume sebesar 5,9 kali 7,0 kali 7,8 nanometer. Selanjutnya yaitu hasil yang ketiga, yaitu kurkumin dan analognya, di mana penelitian ini menggunakan 2 analog kurkumin yang telah
dimodifikasi dari penelitian ilmuwan sebelumnya, di mana alasan penggunaan dua analog ini karena struktur dari dua analog tersebut itu masih mempertahankan topografi dari struktur kurkumin asli, sehingga dapat diharapkan memiliki aktivitas biologi yang sama. Penambahan dari fungsi pada analog dengan gugus yang lebih polar itu dapat memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik terhadap residu asam amino 12 lipoginasi. Aturan Lipinski tersebut adalah suatu molekul dapat dilanjutkan simulasi docking apabila yang pertama itu berat molekul kurang dari 500, terus nilai log P itu kurang dari 5, dan yang ketiga itu donor ikatan hidrogen itu kurang dari 5, dan yang terakhir itu jumlah aseptor ikatan hidrogen itu kurang dari 10. Hasil yang keempat yaitu dimana simulasi docking ini merupakan metode simulasi untuk mengetahui orientasi antara ligan dengan reseptor, di mana proses docking ini terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama bleed docking dan yang kedua itu oriented docking, di mana penelitian ini dilakukan dengan proses bleed docking karena belum mengetahui parameter green box dari enzim 12 lipoginase, di mana proses docking ini dilakukan bersifat semi fleksibel karena reseptor yang digunakan itu bersifat rigid, sedangkan ligan itu bersifat fleksibel. Selanjutnya hasil yang kelima yaitu evaluasi simulasi docking, di mana simulasi docking ini pada penelitian dilakukan dalam kondisi ligan fleksibel, di mana kondisi ligan fleksibel ini digunakan untuk penyesuaian struktur ligan yang paling stabil berinteraksi dengan reseptor. Parameter kestabilan yang diamati adalah energi bebas Gibbs atau delta G, di mana semakin negatif nilai energi bebas itu menunjukkan tingkat kestabilan yang baik antara ligan dan reseptor, sehingga ikatan yang terbentuk itu semakin kuat. Selanjutnya yaitu hasil yang keenam yaitu ikatan hidrogen dengan ikatan residu, di mana pengamatan ikatan hidrogen ini dilakukan dengan menggunakan piranti lunak link plot plus, di mana meskipun ikatan yang mungkin terjadi tidak hanya ikatan hidrogen, namun karena adanya keterbatasan piranti lunak hanya ikatan hidrogen antara ligan dan reseptor, sehingga 12 lipoginase saja yang dimunculkan. Ikatan kimia selain hidrogen dapat terjadi akibat ligan yang fleksibel itu berinteraksi dengan reseptor, sehingga interaksi dapat berupa interaksi non-kovalen atau non-ikatan, sehingga yang terjadi antara ligan dan reseptor itu dapat meningkatkan afinitas ligan terhadap reseptor. Jadi, lokasi konformasi stabil dari bis dimetoksikurkumin analog A dan ibuprofen itu sama dengan asam arakidonat. Hal ini itu menandakan bahwa bis dimetoksikurkumin analog A dan ibuprofen itu merupakan inhibitor kompetitif. Lokasi konformasi stabil dari kurkumin enol dan analog B itu berbeda dengan asam arakidonat. Hal ini tuh menandakan bahwa jenis inhibitor kurkumin dan analog B kurkumin enol dan analog B itu merupakan inhibitor non kompetitif. Jadi dapat disimpulkan dari hasil jurnal ini yaitu bahwa analog B memiliki kestabilan yang paling baik dibandingkan dengan analog A. Sehingga dapat dilihat dari energi bebas Gibbs atau biasa disebut dengan delta G, sehingga kurkumin dan turunan alami yang paling baik itu ditunjukkan oleh kurkumin enol dan nilai
delta G sebesar min 8,4. Ibuprofen itu memiliki delta G yang lebih besar daripada senyawa kurkumin dari analognya, sehingga artinya senyawa kurkumin itu dan analognya memiliki potensial sebagai antiinflamasi dan dapat digunakan sebagai alternatif obat herbal. Jenis inhibitor dari bis dimetoksikurkumin analog A dan ibuprofen itu adalah inhibitor kompetitif. Sedangkan kurkumin enol dan analog B itu adalah jenis inhibitor kompetitif, baik senyawa kurkumin maupun analognya. Semua itu menunjukkan potensi yang baik dalam menginhibisi enzim 12 lipoginase dan menghambat produksi dari leukotrien dan 12-HT atau 12-HETE yang bertanggung jawab terhadap inflamasi. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari jurnal yang saya sudah review. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.